Saudara, terak atau slak industri ilegal peleburan aki bekas masih menggunung di sekitar permukiman warga desa Cinangka, Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terak adalah limbah berupa gumpalan yang berbahaya karena mengandung timbal. Lalu bagaimana bisa limbah berbahaya itu diatur dan sejauh mana dampak yang ditimbulkannya? Informasinya untuk Anda. Desa Cinangka menjadi sentra peleburan aki bekas sejak 1978. Saat itu, terdapat 30 pengusaha pelebur aki bekas tanpa izin. Terak dengan kandungan timbal yang masuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 dibuang begitu saja di dekat lingkungan warga. Hal ini mengakibatkan lahan seluas 340 hektar tercemar limbah B3. Total limbah mencapai 680.000 meter kubik atau setara 3,6 juta ton. Lahan yang tercemar harus dipulihkan kembali. Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB didukung oleh Lembaga PBB untuk Lingkungan, United Nations Environment Program atau UNEP, melakukan pemulihan dengan metode enkapsulasi, yakni mengubur limbah B3 sebanyak 2.850 meter kubik atau setara 15.250 ton dari 39 hektar area terkontaminasi pada tahun 2013. Lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memulihkan 750 ton dari 3 hektar pada tahun 2016. Luas area yang telah dipulihkan seluas 42 hektar atau 12,35% dengan tonase 16.000 ton atau 0,43% dari estimasi total tonase limbah B3 yang mengkontaminasi Desa Cinangka. Kami melakukan penelusuran ke Desa Cinangka untuk mengetahui kondisi terkini cemaran limbah B3 di sana. Kami juga ingin menjawab dugaan pengusaha setempat masih menjalankan bisnis ilegal peleburan aki bekas. Ternyata masih ada area perbukitan dengan terak pembakaran menggunung seluas 298 hektar terletak dekat sekali dengan permukiman warga. Di halaman rumah warga nampak pasir bercampur serpihan slag yang tercemar. Meski sentra peleburan aki bekas telah ditutup pada tahun 1997 karena protes warga, usaha ilegal tersebut masih bertahan hingga 2014. Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal menjelaskan, bisnis ilegal tetap berlangsung secara sembunyi-sembunyi dan berhenti total pada tahun 2018. Cinangka itu kita masih menemukan sekitar 10 tungku yang tersebar di Cinangka Tengah. 2014 memang waktu itu para pelebur ini menjadi lebih sedikit, hanya tinggal 4 tungku. Kita melakukan peleburan tersebut sekalipun hampir setiap saat juga didatangi oleh aparat dari Kabupaten Bogor Bisnis ilegal ini tak hanya merusak lingkungan. Cemaran logam berat yang diduga jadi sumber masalah kesehatan serius warga. Fahrul adalah nama samaran. Usianya 12 tahun tapi belum dapat bicara. Tingkahnya seperti batita. Ibunya mengatakan dampak peleburan aki ilegal membuat sejumlah anak Cinangka bernasib sama dengan anaknya. 96, tapi udah berhenti. 96 kan banyak demo tuh. 96-nya nggak bisa normal kayak yang lain. Tadinya kayak orang normal. Lama-lama dia dilihat kok nggak bisa dengar tapi nggak bisa ngomong gitu. Buat saya nggak taunya apa di rumah sakit apa ini apa sih dimasukin pakai selang gitu. Okay. Apa nggak tahu tuh. Tapi dia bisa respon apa tapi dia kalau megang apa nggak bisa lama. Tapi dia kalau main bola bisa. Tawa kencang tapi ngomong nggak bisa. Nah, cuma karena mereka yang usaha akinya dia sembunyiin deh. Rohima juga bukan nama sebenarnya membenarkan hal tersebut. Usaha peleburan aki bekas masih berjalan hingga 5 tahun lalu. Dan kini cemarannya diduga sampai pada sumber air di desa. Anak yang kurang, maaf dikatakan karena kurang bagusnya air di sini karena yang udah tercemari limbah timbal dari aki itu. Ada yang PISPA, ada yang paru, ada juga yang keterbelakang mental karena dan macam-macam lah.
Eti Riani, dosen dan peneliti Institut Pertanian Bogor yang meneliti cemaran timbal menjelaskan, paparan timbal merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Ibu hamil itu ya, ini justru bisa memunculkan cacat bawaan sejak lahir. Akan mengakibatkan salah satunya itu akan ada ke otak ya, ke saraf, ke susunan saraf pusat. Begitu ya, sehingga akhirnya akan mengakibatkan si anak-anak ini salah satunya yaitu tadi ya, dia akan agak sedikit lelet, jadi kecerdasannya itu akan berkurang. Masih adakah kandungan timbal di tempat yang dulunya menjadi sentra peleburan aki bekas? Lalu, apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan lingkungan di Desa Cinangka? Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.